Alhamdulillah, maksudnya ya. Ini ibu-ibu ada yang mau jadi moderator tidak ini? Saya lihat tadi izin katanya. Mbak Aziza Iya, juga iya sama ikut iya. ini mungkin ya sama Bu Yaya. Ya bagus Iya, itu. ada program di Materi kota lain sih pernikahan. yang adakan. Iya katanya. Betin, apa Mbak Nida? Jadi Silakan. moderator kah? Ya. Kita mulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum buka kamera ya, nggak biasa buka kamera nih saya. Nggak apa-apa, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Aza yang saya hormati dan ibu-ibu yang lainnya yang saya sayangi. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dengan online lagi dalam program kajian fikih wanita yang sudah rutinitas, insya Allah istiqomah. Amin. Dan kita kembali akan membahas tentang fikih, khususnya fikih wanita, lebih fokus lah. Saya sekalian. Assalamualaikum Ibu Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ini baru ya udah baru mau mulai nih Vi. Makasih. Evi dengerin aja ya. Ya. Iya Ibu. Ya, tanpa memperlama waktu kita persilahkan kepada Teh Aza, Ustazah Aza untuk memulainya dan melanjutkan tema-tema kita dari yang sebelumnya. Saya persilahkan Teh Aza. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa dimulai lagi. Sebelumnya mohon maaf juga saya libur kemarin mungkin ya, mudah-mudahan seterusnya kita bisa istiqomah. Dan untuk kali ini melanjutkan materi kemarin, yaitu kemarin kan qashar ya, cara untuk mengqashar sholat ya. Untuk sekarang adalah jamak. Bagaimana kita menjamak sholat gitu ya. Jamak ini tidak terkhusus untuk laki-laki atau perempuan, tapi ya untuk semua, baik laki-laki atau perempuan yang wajib sholat ataupun yang belum terkena kewajiban sholat seperti anak kecil, itu boleh kita ajari cara untuk menjamak sholat. Jadi ketika dia sudah baligh itu tahu bahwa sholat ini ketika dalam kondisi tertentu kita boleh mengqasharnya, ya, boleh menjamaknya, ya. Sebelumnya saya tanya kabar ibu-ibu semua dulu sehat ya, semuanya. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keberkahan selalu ya, berkah bulan Maulid, semuanya merasakan berkah dari rasa bahagia kita terhadap Maulid ini semua ya. Jangan hanya di bulan Maulid saja, tapi seterusnya di bulan-bulan selanjutnya kita selalu merasakan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya seperti biasa kita bertawasul dulu kepada pengarang kitab, ulama-ulama terdahulu ya.
dan juga kepada leluhur kita. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau ya. Kita meyakini bahwa orang-orang soleh itu yang dikubur hanyalah jasadnya saja. Ya, Rasulullah jasadnya saja dikubur, tapi ya Allah memberikan izin kepada orang-orang soleh untuk bisa menengok ya. Kita ini biasanya orang-orang yang diketuk hatinya mau mengaji itu biasanya keturunan orang-orang baik ya. Semoga kita dianugerahi oleh Allah ya sebagai manusia yang baik, manusia pilihan Allah. Kenapa? Karena digerakkan hatinya untuk mau mempelajari ilmu agama ya. Semoga leluhur-leluhur kita juga ya ada yang soleh solehah selalu memantau kita ya, selalu memberikan support. Mungkin ada ceritanya banyak yang saya tiba-tiba mimpi bertemu dengan kakek siapa misalkan atau nenek siapa. Nah itulah ya bukti bahwa orang-orang soleh itu ya kenapa kita kok dianjurkan istighosah ya tahlilan, kita meyakini bahwa orang-orang soleh itu yang dikubur hanyalah jasadnya ya, arwahnya Allah beri izin ya khusus untuk orang-orang soleh itu diberi izin oleh Allah untuk bisa memantau kita yang ada di masih hidup ini ya di dunia, walaupun beda beda zaman, beda masanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan sekarang wasyurutul jam'i ya ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi min nabiyyin wal mursalin wa likullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa jami'i mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wal abaina wa ummahatina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang saya baca adalah kitab Fathul Qarib karangan Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Wa syurutu jam'i taqdimi thalathatun. Syarat dari jamak takdim itu ada 3. Kemarin kita membahas tentang qasar. Qasar itu yang tadinya 4 rakaat bisa diringkas menjadi 2 rakaat saja ya. Ulangi yang kemarin 4 rakaat qasar ini khusus untuk sholat 4 rakaat ya, bukan berarti yang 3 jadi 2 ya, tapi khusus yang 4 rakaat. Jadi untuk sholat maghrib dan sholat subuh itu tidak bisa diringkas, tidak bisa dikosor. Kemudian ada lagi jamak ya. Qasar meringkas sholat, kalau jamak menggabung 2 sholat. Ya, apa saja yang boleh digabung yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau subuh tidak bisa dijamak ya, tidak ada pasangannya. Jadi subuh ya dilakukan pada waktunya, tidak boleh diakhirkan. Nggak boleh subuh dilakukan dengan sholat duha itu ya, itu kesiangan subuhnya. Jadi yang boleh itu dijamak ya, diberikan keringanan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan, itu zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Nah, dalam jamak ini ada 2 ya, bisa dicatat. Jamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir ya. Jamaknya jamak takdim ya, dan jamak takhir. Jamak takdim itu apa? Jamak takdim itu artinya sholat zuhur ya, jadi dilakukan sholat asar ini diajak dilakukan di sholat yang pertama ya, yaitu di sholat zuhur. Jadi ketika misalkan mau menjamak takdim sholat zuhur, berarti sholat asar dilakukan di sholat zuhur. Pelaksanaannya gimana? Sholat zuhur dulu ya,
Kemudian setelah selesai sholat zuhur, barulah sholat asar. Jadi sholat asarnya ini didahulukan dari waktunya. Ya, itu namanya jamak takdim. Seperti maghrib misalkan ya, sudah azan maghrib. Kita sedang dalam perjalanan. Maka boleh menjamak sholat, yaitu niatnya jamak takdim, berarti menjadikan sholat isya ya dilakukan pada waktu sholat maghrib. Menggabung dua sholat. Kalau sholat yang kedua ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ya, kalau jamak takhir itu apa? Jamak takhir mengakhirkan sholat. Ya, bukan mengakhirkan sholat melalaikan, bukan, tapi menggabung dengan sholat setelahnya. Kalau sholat zuhur dengan sholat asar, berarti jamak takhirnya yaitu sholat zuhur ya itu dilakukan pada waktu sholat asar. Sebutnya jamak takhir. Ataupun misalkan maghrib dengan isya, jamak takhir disebutnya berarti ya sholat isya dilakukan pada waktu sholat maghrib dilakukan pada waktu sholat isya, diakhirkan gitu ya. Jadi ada dua ya jamak itu, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Masing-masing memiliki syarat yang harus dipenuhi ya. Jamak itu ya sebelum kita membahas syarat, jamak itu boleh ketika kapan saja sih ya. Jamak itu boleh pertama ketika dalam perjalanan ya. Perjalanannya itu sama seperti kemarin yaitu 2 farsakh. 2 farsakh itu sekitar 80 km atau 85 ya, mulai 80 sampai 90 km. Atau kalau misalkan kurang dari itu pun boleh kita jamak. Ada imam yang memperbolehkan, yang penting kita melakukan perjalanan ya, itu boleh menjamak sholat. Ya. Kemudian apalagi kondisi seperti banyak tamu, banyak sekali sampai kita nggak bisa menyempatkan diri untuk sholat dulu. Ya, seperti contohnya ketika hajat orang menikah misalkan ya. Sama sekali kita nggak mungkin meninggalkan tamu, nggak ada gantinya sama sekali misalkan ya. Tapi kalau misalkan ada kita bisa gantian, itu berarti harus sholat pada waktunya. Tapi kalau misalkan habis saking banyaknya tamu itu ya, itu boleh ada imam yang memperbolehkan untuk menjamak sholat ketika dalam kondisi seperti ada tamu tadi. Kemudian lagi ketika dalam kondisi hujan deras. Ya, ini bagi orang yang terbiasa sholat berjamaah di masjid, kemudian hujan deras, dia boleh menjamak. Ya, umumnya kalau kita perempuan ya, biasanya kita sholatnya di rumah ya, itu mempraktekkan jamak sholat itu ketika di perjalanan. Ya, gimana nih kriterianya ya, syarat yang agar kita diperbolehkan melakukan jamak, baik itu takdim ya di awal ataupun jamak takhir. Yang pertama dibahas dulu yaitu jamak takdim. Menjamak sholat di sholat yang pertama, yaitu di waktu sholat zuhur. Ya, jadi belum masuk waktu sholat asar, tapi sholat asarnya ini digabung dengan sholat zuhur. Ya, pertama ya diperbolehkan. Syarat yang pertama adalah ayyabda'a bizuhri qabla al-asri wa bil maghribi qabla al-isya'i. Kalau kita melakukan sholat jamak takdim, maka harus berurutan. Ya, yang dilakukan adalah sholat zuhur dulu karena pada waktu sholat zuhur. Setelah zuhur, kemudian sholat asar. Itu ya. Kalau jamaknya jamak takdim. Jadi jamak takdim itu di awal. Ya, kita melakukan sholat pada waktu sholat zuhur, maka harus berurutan nih. Sholat zuhur dulu, baru setelah itu sholat asar. Dengan niat jamak. Niat jamak itu gimana sih? Niatnya boleh pakai bahasa Indonesia kalau memang sulit dihafalkan yang bahasa Arab ya. Misalkan ya usolli fardhu zuhri ya majmu'an bil asri arba'a raka'atin kalau tidak dikosor ya. Atau langsung pakai bahasa Indonesia, aku niat sholat zuhur. Ya, kalau tidak kosor ya. Jadi boleh jamak dengan kosor ini digabung.
Kalau nggak digabung, misalkan hanya jamak saja, berarti niatnya saya niat melakukan sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan sholat asar, jamak takdim. Jamak takdim itu di awal, karena Allah. Ya, bahasa Indonesianya seperti itu. Ketika sholat zuhurnya selesai, kemudian takbir lagi sholat asar, sama saya niat sholat asar 4 rakaat di jamak takdim dengan sholat zuhur. Seperti itu, mudah ya. Nah, kalau ingin digabung dengan qashar, jadi sekaligus selain jamak juga qashar. Kalau qashar kan diringkas. Berarti yang tadinya kita menyebutkan 4 rakaat, itu jadi 2 rakaat. Aku niat sholat zuhur 2 rakaat dijamak dan diqashar dengan asar karena Allah. Fardu karena Allah. Fardunya disebutkan ya, fardu karena Allah. Kemudian sholat asarnya aku niat sholat asar 2 rakaat dijamak dan diqashar, ya, diqashar dan dijamak dengan sholat zuhur, ya, 2 rakaat fardu karena Allah, ya. Tadinya 4 rakaatnya itu disebut jadi 2 rakaat. Tuh ya, jadi kalau jamak takdim kita harus berurutan, syaratnya harus berurutan. Sholat zuhur dulu kemudian asar, sholat maghrib dulu baru kemudian isya, ya, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya, kalau misalkan dibalik nih yang tadi ya, kalau pada jamak takdim itu kalau dibalik nggak sah, ya, jamaknya itu tidak sah. Ya. Jadi lam yasihha di sini ya, tidak sah kalau misalkan kita melakukan sholat asar dulu kemudian sholat zuhur dulu. Kenapa? Karena jamak takdim itu kan waktunya dilakukan pada waktu sholat zuhur, ya, dan juga pada waktu sholat maghrib, ya, maka didahulukan dulu sholat yang pertamanya itu baru sholat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu niyatul jam'i awwalas sholatil ula, ya. Jadi syarat yang kedua harus menyebutkan niat jamak pada takbiratul ihram, ya. Kalau lupa ketika takbiratul ihram pas lagi sholat pertama nih, Allahu Akbar, niatnya usolli, aku niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Ya, niat seperti biasa. Pas tengah-tengah baru ingat, oh iya, saya kan mau jamak takdim. Itu boleh. Di pertengahan kita langsung niatkan, asalkan masih sholat zuhur. Gitu ya. Saya niat sholat zuhur dijamak dengan sholat asar. Itu boleh di pertengahan sholat. Ya, kalau memang jamaknya ini jamak takdim. Ya, karena syarat menyebutkan jamak sholatnya ini mulai dari takbiratul ihram sampai sebelum salam sholat yang pertama, ya. Jadi harus menyertakan niat jamak takdim itu mulai dari takbiratul ihram sampai sebelum salam di sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur. Bisa dipahami kira-kira ya? Nanti kalau bingung bisa ditanyakan ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah mualah, terus-menerus, tidak ada jeda antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Ya, jadi al-muala bainal ula wasaniyah bi alla yatula al-faslu bainahuma, dengan gambaran tidak ada pemisah yang lama di antara keduanya. Pemisah yang lama ini gambarannya seperti apa, ya? Qadara sholati rakaataini. Biasanya setelah sholat itu kan ada sholat sunnah ya. Biasanya disebut sholat ba'diyah, rawatib yang ba'diyah. Nah, ketika kita mau melakukan sholat jamak, baik itu jamak takdim ataupun jamak qashar, jamak takhir, ya, itu jeda di antara sholat pertama dengan sholat kedua ini tidak ada sholat sunnah ba'diyah, ya. Kesunahannya ini menjadi gugur. Ketika kita sholat zuhur nih, udah selesai satu, pas mau menyambung ke sholat yang kedua yaitu sholatnya asar, maka antara sholat zuhur dengan sholat asar ini tidak boleh ada jeda, ya. Gambarannya tidak ada jeda yang lama, yaitu dengan kadar sholat 2 rakaat.
Jadi tidak disunahkan melakukan sholat sunnah ba'diyah ketika kita mau melakukan sholat jamak. Ya, kenapa? Karena antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua itu harus menyambung terus menerus. Jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sholat yang pertama, kita langsung berdiri lagi bangun untuk melakukan sholat yang kedua. Itu ya. Nah, itu dia tadi 3 syarat ya yang menyebabkan sahnya sholat jamak. Ya, saya ulangi lagi, 3 syaratnya itu tadi yang pertama adalah ya sholat jamak itu jamak takdim ya, mendahulukan sholat zuhur, kemudian sholat asarnya ini dilakukan pada waktu sholat zuhur ya, sholat maghrib dilakukan, isya dilakukan pada waktu sholat maghrib. Nah, ini tidak boleh harus berurutan. Jadi nggak boleh isya dulu kemudian maghrib ya. Jadi zuhur dulu kemudian asar. Ya, syarat yang pertama adalah harus tartib, harus berurutan. Kemudian syarat yang kedua adalah niat jamak itu harus disebutkan mulai dari takbiratul ihram kesempatannya sampai sebelum salam di sholat yang pertama. Harus ada penyertaan niat dalam hati kita bahwa kita sedang melakukan sholat jamak, menggabung antara sholat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Syarat yang ketiga dari jamak takdim yaitu berkesinambungan terus-menerus antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, tidak ada pemisahnya. Gitu ya, itu 3 syarat jamak takdim. Nah, kemudian ada lagi jamak takhir. Kalau jamak takdim tadi di awal ya, jamak takhir itu mengakhirkan sholat yang pertama dilakukan pada waktu sholat yang kedua. Ya, maka sholat zuhur ini dilakukan pada waktu sholat asar. Syaratnya apa saja? Ya, syarat jamak takhir yang pertama adalah dawamu safarihi ila firaghi sholat. Berlangsungnya perjalanan itu terus-menerus sampai selesai sholat yang kedua. Ya, jadi kalau mau menjamak sholat, apalagi jamak takhir itu sering ya ada pertanyaan seperti ini, misalkan di perjalanan di bis, ya sampai ke rumahnya itu, misalkan berangkatnya jam 5 sore, kemudian kira-kira sampai deh di rumah itu, misalkan maghribnya itu jam 6 ya, kemudian isyaknya jam 8 misalkan. Kemudian kira-kira jam 10 malam juga sampai di rumah. Nanti jamak takhir aja di rumah. Nah, itu nggak sah ya. Jadi jamak takhir itu perjalanannya ini harus masih ada sampai si sholatnya, salam sholat yang kedua itu selesai. Jadi nggak bisa kita melakukan sholat jamak ketika kita sudah sampai di rumah. Kan perjalanannya udah selesai. Maka sebelum sampai ke rumah, kita boleh mampir dulu ya di suatu tempat. Ya, ini ketika nggak mempraktekkan sholat disebutnya hormat waktu ya. Jadi kalau misalkan ada kesempatan waktu ya kita tidak sampai habis waktu, kita harus menggunakan kesempatan sholat jamak dulu sebelum ke hormat waktu, sholat hormat waktu ya, lihormatil waktu yang kemarin itu ya. Jadi mendahulukan dulu kesempatan ya, keringanan yang Allah berikan yaitu sholat jamak. Kayak tadi contohnya ya, berangkatnya jam 5 sore, kira-kira jam 10 udah sampai rumah. Ya ini berarti kan ada sholat maghrib dengan sholat isya yang kita di perjalanan. Maka maghribnya ketika sholat maghrib ini, itu kita niat. Ya, itu masuk niat syarat yang kedua. Itu ketika maghrib ini kita niat untuk mengakhirkan sholat maghrib dilakukan pada waktu sholat isya. Ya, sebelum sampai ke rumah kita mampir dulu di mana ya untuk melakukan jamak tadi itu, ya, untuk melakukan jamak, kemudian baru sampai ke rumah.
Jadi jamak takhir tidak bisa dilakukan ketika kita sudah sampai ke rumah. Kenapa? Karena jamak itu adalah keringanan bagi orang yang uzurnya, ya, uzur itu alasannya Allah memberikan keringanan apabila dia selama masih dalam perjalanan. Kalau dia sudah sampai rumah, berarti kan perjalanannya udah selesai ya. Jadi kalau udah selesai, berarti keringanannya itu juga udah selesai gitu ya. Maka sebelum sampai rumah, kita masih dalam status orang yang bepergian, kita mampir dulu di mana kita melakukan sholat, baru sampai ke rumah. Itu sah. Seperti itu ya. Sudah bisa dipahami mungkin ya. Ya, kembali lagi, syarat jamak takhir ya. Yang pertama tadi, perjalanannya itu tetap ada sampai salam sholat yang kedua. Artinya apa tadi ya? Sudah saya jelaskan. Sampai sholat yang kedua selesai, kita masih berstatus sebagai orang yang dalam perjalanan. Ya. Kemudian yang kedua, ayyakuna biniyatil jam'i. Ya. Niatnya itu jamak fi waqtil ula. Jamaknya itu niatnya di waktu sholat yang pertama. Misalkan kayak tadi ya, perjalanan dimulai jam 5 sore. Ketika azan maghrib, kita masih di perjalanan. Nah, dalam hati kita harus niat jamak. Kalau jamak takdim tadi kan niatnya ketika takbiratul ihram, ya, niat jamaknya ya. Niat jamaknya itu ketika takbiratul ihram sholat yang pertama sampai sebelum salam sholat yang kedua. Sholat yang pertama. Tapi kalau jamak takhir karena mengakhirkan sholat maghrib ke sholat isya, ya, maka di waktu sholat maghrib ini kita agar tidak terhitung sebagai orang yang meninggalkan sholat, kita perlu menyisipkan niat dalam hati ketika di waktu maghrib. Ya, aku niat mengakhirkan sholat maghrib akan dijamak dengan sholat isya karena Allah. Nah, niatnya seperti itu, pakai bahasa Indonesia bisa atau pakai bahasa Arab. Nawaitu an akhira sholatal maghrib ila sholatil isya, bisa ya, pakai bahasa Indonesia juga bisa, pakai bahasa Jerman juga bisa ya. Aku niat mengakhirkan sholat maghrib pada waktu sholat isya. Itu adalah niat jamak ya, mengakhirkan sholat maghrib dijamak dengan isya karena Allah. Nah, itu berarti niat jamak takhir. Sah. Ya. Kalau misalkan lupa, waduh ini udah keburu adzan isya, saya lupa tadinya mau niat jamak takhir. Pas lagi di mobil tuh misalkan ya, gimana nih keburu adzan isya, saya lupa tadi belum niat jamak takhir. Wah, berarti terhitungnya termasuk orang yang meninggalkan sholat ya. Karena niat jamak takhir tadi itu seperti halnya kita menghormati waktu sholat. Ya. Jadi ketika waktu sholat maghrib, wah ini kayaknya cukup nih kalau dijamak waktunya. Saya mau jamak sholat aja. Tuh ya. Tuh, seperti itu saya niat menjamak sholat maghrib, ya, mengakhirkan sholat maghrib dijamak dengan isya karena Allah. Bisa pakai bahasa Indonesia. Tuh ya. Mungkin seperti itu dicukupkan dulu ya. Jadi ada 2 syarat saja untuk sholat jamak takhir. Untuk jamak takhir ini nggak perlu berurutan seperti halnya jamak takdim ya. Kalau jamak takdim harus berurutan, sholat pertama, kemudian sholat yang kedua. Tapi kalau jamak takhir, kita boleh sholat isya dulu, kemudian sholat maghrib, boleh maghrib dulu, kemudian isya. Kira-kira membingungkan atau enggak? Silakan, boleh dibuka pertanyaan mungkin. Alhamdulillah, terima kasih Teh Aza. Ini bab ini menarik sekali pasti. Apalagi karena banyak ya, kalau yang di rantauan itu kan pasti sering bepergian. Ya, apalagi kalau ibu-ibu yang sering jalan-jalan pasti. Ya, belanja ini kemana sering gitu ya. Iya, ya kita buka ya untuk sesi pertanyaan. Silakan ibu-ibu.
untuk bertanya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini kan tadi sebelum melaksanakan salat jamak, sebelumnya harus ada niat dulu. Niatnya itu, maaf tadi agak kurang nyimak sedikit. Niatnya itu pas di tepat, misalnya mau jamak takhir, berarti di niat untuk menjamaknya itu pas di suara adzan, pas di waktu azan, atau pas misalnya kita sedang dalam perjalanan takut lupa pas adzan nggak kedenger di HP, terus dari awal perjalanan mau diniatkan untuk menjamak di akhir gitu, gimana? Ya, ini jamaknya kategori jamak takhir ya. Ya. Jadi niat jamak ini ada perbedaan ya antara jamak takhir dengan jamak takdim. Ya, takdim itu kan berarti sholat asar dilakukan pada waktu sholat zuhur. Ya, takdim itu artinya lebih dulu gitu ya. Belum waktunya tapi sudah dilakukan. Jadi asar ini kan belum masuk waktunya tapi kita sudah melakukan di waktu sholat zuhur ya, maka disebut jamaknya jamak takdim. Kalau jamak takdim niat jamak ya. Niat jamaknya itu mulai dari bareng dengan takbiratul ihram. Kalau kita lupa ketika takbiratul ihram, wah ini kan maksudnya mau niat jamak, ya, tapi saya lupa nggak menyertakan jamaknya, cuma niat sholat zuhur seperti biasa. Itu boleh kita menyelipkan niat jamaknya di pertengahan sholat sebelum sholat zuhurnya selesai. Ya, kalau sudah selesai sholat zuhur baru ingat, wah berarti nggak bisa jamak, ya, harus melakukan sholat asar pada waktunya. Ya. Jadi niat sholat jamak takdim, niat jamaknya itu kesempatannya adalah mulai dari takbiratul ihram ya sampai sebelum salam sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur atau sholat maghrib. Jadi kalau udah terlanjur salam, assalamualaikum ya sini. Dalam keterangannya lam yasihha ya, maka tidak sah gitu ya. Apabila sudah salam kemudian ingat, saya kan maksudnya tadi mau jamak sholat zuhur dengan asar tapi lupa nggak nambahin sholat nggak nambahin niat jamak, ya berarti asarnya ini dilakukan nanti pada waktu sholat asar gitu ya. Kecuali kalau mau mengulangi lagi bisa ya, ulangi lagi lah sholatnya gitu ya, bisa gitu, seperti itu. Itu untuk jamak takdim. Kalau yang ditanyakan Teh Tina tadi kan jamak takhir ya. Kalau jamak takhir itu karena mengakhirkan ya, mengakhirkan sholat zuhur dilakukan di waktu sholat asar, mengakhirkan sholat maghrib pada waktu isya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa sholat itu harus diutamakan, ya, jangan sampai diabaikan. Wah nanti aja lah kodok gitu ya, itu kan termasuk melalaikan sholat ya. Jadi kalau memang kita dalam kondisi di perjalanan ya, maka niat jamak takhir itu adalah mulai dari azannya. Jadi ketika sudah masuk waktu sholat, kita niat jamak takhir. Bukan berarti sebelum masuk waktu sholat, kan niat jamak takhir ini tujuannya untuk menghormati waktu sholatnya. Ya. Jadi kita tidak dikatakan sebagai orang yang meninggalkan sholat. Ya. Tidak terkena haram, hukum haram bagi orang yang meninggalkan sholat secara lalai loh ya. Jadi kalau jamak takhir itu niat takhirnya itu ya ayyakuna biniyatil jam'i ya. Wa takunun niyatu niyatu hadhihi fi waktil ula. Niatnya ini ada di waktu sholat yang pertama. Berarti sudah azan. Sudah azan waktu sholat zuhur atau waktu sholat maghrib. Ya, karena zuhurnya kan mau dilakukan di sholat asar. Maghribnya juga mau dilakukan di sholat isya. Gitu ya. Jadi di perjalanan nih, saya kasih contoh aja. Perjalanan berangkatnya jam 11 misalkan, zuhurnya jam 12:30 ya. Maka kalau belum masuk zuhur kita jangan dulu niat jamak takhir ya.
Terus dengar adzan, oh di perjalanan, oh ini kayaknya, atau lihat jam, oh ini udah masuk waktu sholat zuhur gitu ya. Oh kita jamaah aja ya. Nah misalkan itu langsung kita niatkan. Ya, niatnya seperti tadi. Aku niat mengakhirkan sholat zuhur di jamak dengan sholat asar. Ya. Jadi bukan mengakhirkan karena lalai. Beda ya. Bahasa mengakhirkan, kalau tanpa bahasa jamak itu akan jadi dosa. Sama seperti orang bilang kayak gini, nanti ajalah dikodok sekalian. Nah, itu sama dengan bahasa orang yang melalaikan sholat. Tapi kalau kita niat jamaknya seperti ini, aku niat mengakhirkan sholat zuhur di jamak dengan sholat asar. Nah, itulah niat jamak takhir. Ya, kita tidak tergolong orang yang melalaikan sholat ya, tapi kita membuat perjanjian kepada Allah ya. Niat itu kan seperti itu, bahwa kita akan melakukan sholat zuhur ya di jamak, diakhirkan pada waktu sholat asar gitu ya. Bisa dipahami mungkin ya. Nah, itu kalau misalkan ya, naudzubillah, tapi orang yang sudah niat jamak takhir, kemudian kecelakaan, kemudian misalkan wafat ya, naudzubillah, tapi ya misalkan ada yang seperti itu, tapi udah niat jamak takhir, itu nggak tergolong sebagai orang yang meninggalkan sholat ya, karena niatnya itu. Ya, maka pentingnya kita niat atau menghormati waktu sholat seperti itu ya. Bisa dipahami mungkin ya? Ya, alhamdulillah sudah. Terima kasih, Ustazah. Iya. Ada lagi, kalau ada Bu Ari yang mau tanya. Assalamualaikum Kaza. Waalaikumsalam Ibu Ari. Ini meneruskan sedikit pertanyaannya Teh Tina, Mbak Tina tadi tentang niat untuk sholat jamak takhir antara di waktu maghrib dan isya. Itu baca niatnya itu seperti 2 kali atau sekali, misalkan maghrib mau dikeisyakan, baca niatnya itu ditutup. Udah saya aja maksudku. Gimana Bu? Baca niatnya untuk sholat jamak takhir, misalkan dari maghrib mau di jamak takhir ke isya, itu baca niatnya itu berapa kali? Apakah setelah sholat? Ya itu. Terima kasih. Sementara itu dulu. Iya. Jadi ada niat jamak, ada niat sholat ya Ibu. Kalau niat sholat ini kan berkaitan dengan kewajiban sholat kita. Ada niat jamak, ada niat sholat. Niat jamak takhir itu dianggap mulai jamaknya itu ketika pada waktu sholatnya. Ya, kayak tadi jamak takhir, mau mengakhirkan sholat zuhur kepada sholat asar, atau maghrib diakhirkan pada waktu sholat isya. Ya, itu kita niat ya, ibaratnya nandain gitulah ya. Nandain nih kita nanti sholat, habis ini juga sholat tapi di jamak. Nah, ketika sudah masuk waktu isyanya, pas kita mau sholatnya, itu ya niatnya sama tadi. Aku niat sama lagi, disebutkan lagi ya di hadapan Allah, kita sholat disebutkan lagi. Usolli fardhu zuhri ya, atau usolli fardhul maghribi salasa rakaatin. Pakai bahasa Indonesia bisa, aku niat sholat maghrib 3 rakaat di jamak takhir dengan sholat isya karena Allah, sambil takbiratul ihram. Ya. Salam dari sholat maghrib, kemudian sholat isya, Allahu Akbar. Itu ya sama. Jadi niat itu tetap harus diucapkan lagi ketika mau sholat. Itu ya. Tapi ketika waktunya kita ucapkan niatnya agar kita tidak tergolong sebagai orang yang melalaikan sholat. Bisa dipahami mungkin ya? Jadi setiap takbiratul ihram kita niat lagi, karena sholat itu kan niatnya ketika takbiratul ihram. Ya. Jadi ketika sholat niatnya itu ketika takbiratul ihram. Hanya saja yang jadi catatan untuk sholat jamak takhir ya, kan bayangannya gini, ketika sholat maghrib itu berarti kita kan nggak bisa sholat sama sekali ya.
nggak bisa sholat sama sekali, mau mengakhirkan pada waktu Isya. Maka apa yang kita lakukan ketika kita tidak sholat, yaitu menitipkan niat kepada Allah. Ya Allah, saya mau sholat, saya niat sholat. Menjamak takhir maghrib dengan Isya. Nanti setelah ini, kalau sudah sampai di tempat yang enak, saya sholat gitu. Kayak apa ya? Ya Allah, saya nggak meninggalkan sholat ini, saya niat jamak gitu. Menitipkan pesan seperti itu kepada Allah. Bisa dipahami mungkin ya? Ya Allah, bisa. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Jadi sedikit. Jadi setelah Gimana? tutup, setelah salam di sholat maghrib, kita berdiri lagi, diawali lagi dengan niat untuk takhirnya Isya, gitu kan ya? Iya, betul. Ya. Niat takbir Isya, di dalam niat takbir Isya itu juga kita niat lagi bahwa Isyanya ini tuh disambung dengan maghrib gitu. Bisa dipahami mungkin ya? Terima kasih, bisa. Iya. Ya, ada lagi ibu-ibu yang lain. Ayo lagi deh aku ya. Silakan Bari. Bari semangat ya Bari. Wah, karena kita termasuk orang yang suka jalan-jalan nih, Kak Azza. Oh iya. Terus karena banyak kalau kita baca di internet atau gitu kan banyak ada beberapa yang beda juga, jadi dia meyakinkan. Yeah, ini agak gimana ya, agak mungkin ini kadang-kadang kita kan udah sholat terus kita kebelet pipis lah bahasa kita ya. Waktu di saat yang di jamak pertama kita bisa terus kita nggak tahan ini, apalagi misalkan juga perut mules karena aku pernah kejadian. Terus udahlah berhenti dulu. Terus kita wudhu lagi atau melaksanakan pipis dulu, terus selesai kita wudhu lagi, apakah diulang apa dilanjutkan lagi dengan sholat selanjutnya? Terima kasih. Ya, kembali ke syarat ya yang tadi bahwa menjamak sholat ini tidak boleh ada pemisahnya, jadi menyambung. Jadi boleh ada pemisah itu tidak sampai sekadar lamanya itu ya, tidak sampai 2 rakaat. Ya, kalau misalkan lamanya itu misalkan wudunya nih nggak sampai 2 rakaat nih cepet ya. Biasanya 2 rakaat itu kan berapa? Nggak sampai 2 menit ya. Kita melakukan sholat 2 rakaat itu sebentar gitu ya. Ketika pemisahnya itu lebih lama dari perkiraan 2 rakaat, gitu ya. Ini dalam kitabnya itu diperkirakan dianggap lama gitu ya. Dianggap lamanya itu pemisah antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua ini kira-kira 2 rakaat. Itu sudah dianggap lama dan dianggap pemisah yang menyebabkan si jamaknya ini menjadi tidak sah gitu ya. Jadi kalau mau disebut jamak gitu ya, jamak itu kan menggabung 2 itu, maka pemisahnya itu jangan sampai lebih dari kadar 2 rakaat tadi gitu. Jadi kira-kira 30 menit lah untuk sekedar kita ngambil minum itu masih bisa kalau pemisahnya hanya ngamanin tas misalkan atau kita ngambil dulu sendal, oh iya lupa sendalnya di luar, lupa takut ada yang ngambil misalkan kita ambil dulu sendal itu kan sebentar ya, tapi kalau kita sampai ke kamar mandi itu kan pemisah, akhirnya nggak sah jamaknya karena dipisah gitu ya. Arti dari jamak itu kan menggabung gitu ya, dua sholat tuh digabung gitu. Jadi kalau pemisahnya lama tuh nggak jadi jamaknya gitu. Jadi harus diulang ya? Iya, bisa. Kalau nggak diulang, berarti asarnya harus dilakukan pada waktu sholat. Pada waktunya. Tapi kalau mau kita mengulangi dengan niat jama lagi, itu bisa. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu.
Ya, masih ada ibu-ibu yang lain. Kalau enggak nanti saya yang nanya. Ya udah saya yang nanya ya. Ini Teza, kalau misalnya kita tadi kan syarat jamak takhir itu waktunya sampai waktu sholat yang keduanya ya, perjalanannya ya. Nggak boleh sampai rumah kita berarti ya. Tapi kalau misalnya kita udah sampai di kota kita tapi nggak sampai di rumah kita, boleh nggak Mas? Nah, jadi ada yang disebut istilahnya ada qaryah ya, ada bilad. Ya. Di qaryah ini kayak kecamatannya gitulah ya, ada kelurahan atau kecamatan satu desa gitu ya. Nah kalau sudah masuk di desa kita ya, di kelurahan kita, itu berarti sudah masuk daerah kita gitu ya. Itu udah nggak boleh lagi, udah habis perjalanannya. Tapi kalau masih belum udah di kota kita gitu ya, kota gitu ya, belum sampai ke qaryahnya, belum sampai ke desanya, itu masih boleh, masih disebut dalam perjalanan. Tapi kalau sudah masuk ke qaryahnya ya, masuk ke desanya, itu sudah habis perjalanan. Mungkin ya. Ya, insyaallah seperti itu. Ada lagi nggak ibu-ibu yang lain? Terus melanjutkan pertanyaannya Bu Uli itu. Biarpun atau meskipun perjalanan dari rumah kita, misalnya jaraknya cuma jarak batas kota antara itulah kurang lebih 5 menit, kita cari tempat gitu, bisa ya Teh Azah? Misalkan kita udah nyampe rumah 5 menit lagi, tapi dari perbatasan antara wilayah rumah kita sama yang kita mau masukin itu jaraknya 5 menit belum lagi. Masuk daerah kita gitu ya? Ya, itu bisa. Oke. Ya. Jadi biasanya asalkan belum masuk daerahnya gitu ya. Kayak misalkan di Bremen tuh kan ada daerahnya masing-masing ya, macam-macam ya. Misalkan satu daerah nih ada daerahnya namanya apa. Jadi kalau di gambarannya di Indonesia tuh kan ada kota ya, ada kelurahan gitu ya. Kecamatan, kelurahan. Kalau kecamatan tuh kan masih luas lagi gitu ya. Kelurahan. Nah, satu kelurahan. Kita udah sampai di kelurahannya nih. Mana ini daerah? Oh, ini masih udah masuk daerah kita. Berarti sudah habis perjalanannya. Kita sudah sampai di kampung tempat kita tinggal gitu ya. Nah, itu sudah habis perjalanannya. Tapi kalau misalkan masih satu jeda, oh ini ada tempat umum nih. Tinggal berapa langkah lagi menuju ke daerah kita, itu nggak apa-apa karena di luar batas dari daerah kita, nggak apa-apa ya. Di masih dalam status perjalanan, jadi batasnya qaryahnya itu ya, desanya itu. Misalkan kejadiannya begitu, sebaiknya atau lebih bagusnya kita cari semampu mungkin di sholat jamaknya diselesaikan, atau di rumah aja. Maksudnya di mana poin yang terbaiknya Ustadz Azhar? Iya, kalau sudah sampai ke rumah itu uzurnya sudah hilang Bu, jadi rukhsah, keringanan yang Allah berikan itu kan karena kita dalam perjalanan. Ketika kita sudah sampai ke rumah, berarti perjalanannya itu tuh udah selesai gitu ya. Kalau memang seperti itu, waktunya masih lama, misalkan sampainya nih malam, menuju ke adzan subuhnya masih 3 jam lagi gitu ya, masih ada waktu banyak lah untuk melakukan sholat isya dengan maghrib gitu ya. Itu kita cari dulu tempat, jangan sampai ke rumah dulu, karena kalau kita sudah sampai ke rumah ya udah hilang ya. Maka yang sholat maghribnya itu dianggap kita mengkodok sholatnya, bukan jamak lagi tapi kodok gitu ya.
Nah, kalau qadha itu kan berarti kita terhitung sebagai orang yang lalai sama sholat itu gitu ya. Jadi kalau memang kita mau menjamak sholat, berarti kita harus meyakinkan bahwa ada tempat yang bisa kita gunakan untuk melakukan sholat dalam perjalanan. Tapi kalau nggak memungkinkan, kita sholatnya gimana ya? Kemarin itu sholat dengan cara hormat waktu seperti kemarin ya. Misalkan perjalanannya di kereta ya, dari satu daerah ke daerah lain sampai berjam-jam menghabiskan waktu, misalkan kayak dari Jakarta menuju ke Solo atau sampai ke Surabaya ya, yang mana itu perjalanannya panjang dan kereta itu nggak seperti bis bisa berhenti ya. Kereta itu kan berhentinya hanya sebentar. Jadi kita sholatnya gimana? Hormat waktu ya. Jadi ketika ada tempat, ada waktu dan tempat yang memungkinkan kita untuk melakukan sholat jamak secara sempurna di satu tempat, kita berhenti. Ya, kita sholat jamak secara sempurna, wudhu dulu, kemudian menutup aurat secara sempurna. Tapi kalau tidak mungkin melakukan itu semua, di mana nanti kita berhenti ya? Berarti caranya yang lain yaitu dengan sholat hormat waktu yang kemarin itu ya. Jadi tetap ada solusi agar kita tidak melalaikan sholat. Tuh. Bisa dipahami mungkin ya? Bisa dipahami, terima kasih komplit. Iya, sama-sama Ibu. Ada lagi kah yang mau bertanya? Iya. Bu Evi Sekar ataupun Bu Elvi Maisun, bukan nih Bu Eni yang biasa bertanya nih. Makasih Mbak Uli, jelas sudah dengerin yang nanya-nanya aja nih. Oh iya. Insya Allah. Insya Allah jelas. Iya, mohon maafnya kalau kurang variasinya. Enggak kok, Teh. Oh iya, insya Allah ya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau bertanya lagi. Nah, boleh, silakan. Lin yang dari Mbak Uli deh. Iya. Ini Teh, kalau misalnya kita nih, ini kita sama-sama nih, pergi rame-rame gitu ya Teh. Kemudian kita sholat berjamaah. Nah, yang ternyata yang menjadi imam ini, dia kan ada orang yang mengeraskan niatnya, ada yang enggak ya. Kita berpikir nih pas jadi makmum, kita berpikir oh musafir, jamak qashar gitu. Jadi udahlah kami ikut gitu. Ternyata tidak qashar, sedangkan kita kan sudah niat qashar nih, dan jamak qashar. Itu gimana tuh Teh? Ikut dengan imam. Tapi jamak, imamnya juga jamak. Imamnya juga jamak, tapi nggak qashar. Jadi kita nggak apa-apa tuh dengan kita niat yang sebelumnya qashar berubah jadi tamam gitu. Iya, ikut dengan menyempurnakan bisa. Yang bingung kalau misalkan imamnya qashar, kita niatnya nggak qashar, hanya jamak aja. Kita tinggal menambah sholatnya. Iya, kalau yang itu kan memang kalau yang itu, biasa gitu kan. Kalau imamnya jamak sempurna jamak saja, nggak di qashar, kita jamak qashar gimana? Nggak apa-apa, ikut dengan imam berarti menyempurnakan. Karena sholat kita ini ya, kalau mau mufaroqoh bisa, mufaroqoh melepas diri dari imam itu bisa ya. Tapi kalau kita mau ikut seperti imam, pahala jadi imam ya udah, pahala berjamaah ya udah, kita ikut dengan imam, berarti tidak qashar, hanya jamak saja gitu ya. Ikut karena makmum itu kan mengikuti ke imamnya. Asalkan imamnya bukan sholat sunnah gerhana aja. Kalau imamnya sholat gerhana, kitanya sholat biasa, itu tidak sah. Karena sholat gerhana rukunya 2 kali. Ya. Kalau kita seperti yang waktu itu, ternyata kita nunggu aja pas di doa itu, nunggu salam aja boleh nggak? Nggak ya? Harus ketika imamnya apa? Nah, imamnya tadi qashar. Sempurna, kitanya yang qashar. Oh, jadi kita duduk aja nunggu imamnya. Nunggu yang 2 rakaat lagi boleh ya? Sebetulnya kalau kayak gitu kasusnya, kalau kemarin yang Ibu tanyakan itu kita sholatnya sholat
beda rokaat gitu, kayak imamnya sholat zuhur, terus kita sholat subuh Iya, gitu kan. iya. Karena subuh memang 2 rakaat, tapi kalau kasusnya qashar dengan jamak gitu ya, karena qashar itu kan tidak wajib gitu ya, maka kita ikut dengan imam, sempurnakan. Gitu ya. Iya. Kalau mau 2 rakaat saja, kita mufaraqah dengan imam, lepas diri dari imam. Gitu ya. Iya. Soalnya pernah kejadian itu. Iya. Masalahnya kalau imamnya kita nggak tahu niatnya apa, memang sulit sih. Kecuali kalau udah janjian jamaah qashar ya, ya itu kan lebih enak kalau kalau misalkan udah janjian. Tapi kalau kita nggak tahu imamnya apa, itu kadang memang suka sulit sih. Apalagi ya tadi saya mau tanya, waktunya masih ada kah ini? Masih sedikit lagi, atau ada ibu-ibu lain yang mau bertanya, mungkin baru ingat apa yang mau ditanya. Yang bab lain boleh. Saya ada yang nanya, saya maaf baru ketinggalan 20 menit ketinggalan. Iya, boleh Bu Eni. Assalamualaikum Teh Aza. Saya pengen tanya yang 2 minggu yang lalu itu, masih boleh? Iya, boleh, silahkan. Kan waktu itu ya saya tanyakan, saya dan Teh Evi tanyakan tentang kalau kita misalnya mudik nih ya, itu kan udah nggak boleh dikosor lagi karena itu hitungannya udah mukim. Bagaimana kalau kita misalnya liburannya itu antara 3 sampai 5 hari, tapi kita tidur nginepnya nggak di rumah saudara, nggak di rumah sendiri, nginepnya di hotel. Apakah itu juga apakah kita tidak boleh jamak kosor? Hanya maksudnya sholat biasa seperti biasa aja, seperti di tempat yang aman atau di rumah gitu, Teh aja gitu aja. Jadi patokannya itu disebut mukim ketika mukim tuh di mana saja ya, asalkan dalam hatinya kita niat booking hotel, misalkan booking villa selama 5 hari ya. Sedangkan batas seseorang disebut musafir itu adalah 4 hari 4 malam, ya. Maka kalau sudah lebih dari 4 hari 4 malam, maka disebutnya mukim. Walaupun itu tempatnya hotel gitu ya, misalkan booking villa atau booking hotel selama 5 hari atau 1 minggu gitu ya, berarti dia itu bermukim di situ. Tapi kalau hanya booking hotel selama 3 hari aja, nah itu dia boleh ya, qashar jamak selama 3 hari itu, 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena 3 hari 3 malam ini belum disebut dengan mukim gitu ya. Jadi mukim itu mulainya 4 hari 4 malam gitu. Bisa dipahami mungkin ya? Jelas sekali Teh Eza, terima kasih. Iya, sama itu 2 minggu yang lalu itu jadi bahan pikiran saya. Iya. Iya. Ya, terima kasih Teh. Iya, sama-sama. Lagi aku. Ya, gimana? Meneruskan pertanyaannya Ibu Eni karena kayaknya 2 minggu yang lalu itu aku telat ya. Iya. Oh, Bu Ari nggak ada waktu itu. Iya. Karena jamnya itu udah masuk winter. Iya. Jadi aku pikirnya jam 11. Oke. Jadi seperti tadi, misalkan kita tinggal di hotel itu seminggu, berarti ketiga harinya itu boleh dikosor, setelah 4 hari 4 malam itu kita normal sholatnya, maksudnya begitu kan Teh Aza? Jadi gini, kalau di awal kita sudah ada kepastian, ya dari awal udah ada kepastian ini kita mau nginep di hotel ini nih seminggu nih. Nah, dari awal udah pasti seminggu, berarti dia sudah disebut mukim. Tapi kalau dari awal misalkan nanti dulu nggak boleh, nggak ada penerbangan nih karena masih ketat COVID misalkan ya. Akhirnya yang tadinya cuman 2 hari bookingnya jadi 3 hari, jadi 4 hari. Nah, ketika sudah masuk ke 4 hari ini berarti sudah disebut mukim ya. Sudah lewat dari 4 hari 4 malam ya, berarti masuk ke 5 hari ya. Gitu. Jadi yang awalnya hanya booking 2 hari, kemudian terus lagi 3 hari, 4 hari, akhirnya sampai 5 hari, maka lewat dari 4 hari 4 malam itu disebut mukim.
Ya, selama belum lewat 4 hari 4 malam, kalau memang dari awalnya tidak ada kejelasan gitu ya, itu disebut musafir. Tapi kalau dari awal udah ada kepastian, kayak misalkan mau pulang ke rumah nenek atau ke rumah saudaranya, mau nginep di rumah nenek seminggu, di rumah siapa seminggu misalkan. Nah, itu karena udah ada kepastian dari awal ya, maka tidak dikatakan musafir, tapi disebut orang yang mukim gitu ya. Bermukim gitu. Jadi liburannya ini benar-benar bermukim. Bisa dipahami mungkin Bu ya? Insya Allah bisa. Gimana Bu Ari? Jelas karena kejadian pernah juga dari rumah itu udah check in semuanya, udah booking hotel, kita mau ke sana kurang lebih seminggu udah pasti. Cuma waktu itu belum tahu bahwa setelah kita udah kayak seperti tadi dijelaskan, kalau kita sudah tahu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian selama 7 hari mau liburan, kupikir masih berlaku yang tadi 4 hari 4 malam kita itu. Jadi jadi yang kemarin itu aku lakukan 4 hari itu sebagai musafir harus dikodok dong nih. Kalau mau disempurnakan nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa sih Bu, karena Ibu nggak tahu. Iya, alhamdulillah. Iya, kecuali kalau pas bisa membatalkan sholatnya nggak sempurna, misalkan kayak sholatnya bawa najis ya, kalau nggak tahu kalau keputihan itu najis, tapi kita masih sholat menggunakan celana dalam yang kotor, misalkan ya itu baiknya sholat-sholat yang seperti itu kita sempurnakan, yang dulu-dulu dikodok disempurnakan. Apa? Masih ada waktu enggak ya? Iya boleh silakan Ibu. Iya. Tadi kan Teh Aza bilang menyempurnakan sholat yang maksudnya yang tadi Teteh bilang tuh kita nggak tahu misalnya pakai celana dalam bawaan itu najis gitu ya, menyempurnakan. Nah kalau menyempurnakan itu misalnya kita juga nggak tahu, misalnya hari ini kebetulan saya ada, misal hari ini saya ada waktu nih pagi-pagi nggak ada kesibukan, habis sholat duha saya kodok karena sekarang udah dapat ilmu istilahnya, saya kodok zuhurnya gitu, boleh nggak itu Teh? Maksudnya bukan di waktu zuhur, gitu. Jadi misalnya mungkin aja di waktu duha itu saya kodoknya subuh atau asar atau zuhur atau maghrib atau isya. Jadi boleh di waktu kapan saja itu Teh? Iya, boleh di waktu kapan saja kalau kita menyempurnakan sholat ya. Maksudnya menyempurnakan sholat ini tuh gini Bu ya, itu bukan orang tetap dikatakan, Ibu kan tetap sholat ya dulunya, nggak meninggalkan sholat gitu ya. Jadi tetap tidak dosa, hanya saja sholatnya tuh nggak sempurna gitu kan ya. Jadi disempurnakan sholat. Beda dengan kodok sholat, seperti orang yang dulunya tuh sengaja meninggalkan sholat. Nanti aja sholatnya masih asik di kafe misalkan gitu ya. Terus akhirnya dia tobat dan maka dia tidak boleh dulu melakukan sholat-sholat sunnah. Tapi waktu yang ada itu digunakan untuk mengkodok sholat. Sholat apa saja, mau di waktu sholat duhur, mau di waktu sholat duha, mau di waktu sholat tahajud. Sebentar sayang. Mau di waktu sholat apa saja itu dilakukan untuk mengkodoi sholat-sholat yang dia tinggalkan. Soleh, sedikit lagi sebentar. Makasih Teh Aza. Iya Ibu, tapi kalau misalkan kayak kayak Ibu tadi, misalkan saya juga pernah ya dulu kayak belum tahu gitu kalau itu tuh najis gitu ya, itu berarti kita dulu kan tetap sholat tapi nggak sempurna gitu ya, maka masih boleh melakukan sholat sunnah, kemudian kita sambil menyicil sholat-sholat fardu kita yang dulu ditinggalkan, bukan ditinggalkan, tidak sempurna ya, disempurnakan dengan cara niatnya ya qadha gitu. Bisa dipahami ya? Udah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah
Dikecilin udah jadi itu alarm bahwa waktunya memang sudah. Iya. Udah mulai gelisah anaknya. Iya, terima kasih banyak Teh Aza. Sama-sama, Jazakillah Ibu. khair. Mudah-mudahan Iya, amin. yang diberikan kami bisa amalkan dan Allah beri Gini. ilmu lagi untuk Teh Aza dan kemudian menyampaikannya lagi kepada kita, insyaallah. Jadi sebelum kita tutup kajian ini, saya persilakan kepada Teh Aza untuk mungkin doa untuk kita. Doanya sama Bu Uli aja, Bu Uli. Enggak lah, Teh Aza aja lebih afdol. Sama Bu Uli aja, Masya Allah. Tidak, Teh, mangga atuh Teh. Sama Bu Uli aja, Bu Uli. Silahkan Bu Uli. Berkahnya Bu Uli. Masya Allah Teh, nggak apa-apa Teh, mangga Teh. Ya. Nak. Semoga apa yang kita pelajari diridhoi oleh Allah. Mama main HP Ibu. Iya boleh. Itu. Mendapat ridho Allah, selalu diberkahi. Ya Allah, saya. Nih. Bibarakatil Fatihah. Alhamdulillah. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari saya. Walafu minkum ihdinas shiratal mustaqim wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh. Sami-sami. Dari kami juga tim kajian fikih wanita juga mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan kami. Insya Allah kita bisa istiqomah untuk minggu depan. Untuk yang ganti minggu lalu masih belum bisa kayaknya, besok Teh. Ya, Karena apa-apa. Banyak dikondisikan sama jamaahnya aja. Ya, nanti insya Allah ikut aja gitu. Ya, nanti kita ini kan lagi musyawarahkan lagi. Ya. Kita sama-sama tutup kajian kita ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi insyaallah di kajian yang akan datang. Mohon maaf ya Bu Ibu semua, Teteh. Assalamualaikum. Kami terima kasih. Salam buat Bu Ida, Ibu-ibu Ya, insyaallah. Sampai sehat selalu. Terima kasih Mbak Uli. Sama-sama. Ini yang gadis-gadis lagi pada ikut kursus yang itu pranikah. Saya jadi penjaga gawang ini. Ya Ibu. Pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, terima kasih. Jadi minggu besok nggak ada ya, Li? Minggu besok insya Allah ada seperti biasa. Jadi minggu lalu kan Teh Aza nggak bisa. Jadi Teh Aza bilang kapan bisa diganti. Tadinya mau besok. Tapi ternyata kami kan juga penuh program. Oh gitu. Jadi masih belum tahu nanti kalau ada kesempatan. Teh Aza pengen ganti yang kemarin itu sebetulnya yang minggu lalu. Makasih banyak ya Lia. Minggu besok diituin aja Li. Tapi kayaknya minggu besok nggak tahu nih kerja apa enggak ya. Iya. Makasih nanti banyak kalau emang ya. yang ada yang mau apa, ini kan direkam sebetulnya, tapi memang gitu. Dia unlisted di YouTube. Jadi kalau mau harus tahu linknya benar gitu baru bisa ngeklik. Nggak bisa dicari. Gitu. Ya. Mudah-mudahan ini berkah sehat semua. Makasih banyak kali. Nanti minggu depan itu aja kasih send aja lagi ya. Salam ya Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ibu-ibu semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua. Terima kasih Mbak Uli. Sama-sama ya. Pamit ya. Salam sampai nanti.
Aduh, Boleh tunggu. Nanti berangkat jam berapa? ini habis ini udah mau berangkat nih. Semua selesai. Cuma bertiga soalnya kan. Cuma Mama Masatan sama Abatinya udah. Lainnya nggak ada yang ikut. Jadi kayaknya cepet gitu bisa berangkat. Ini udah siap sih Kak Uli. Selamat jalan, hati-hati ya. Makasih, makasih. Indah. Pamit Assalamualaikum ya. warahmatullahi Saya tutup. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.